Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang model-model supervisi pendidikan atau tipe-tipe supervisi pendidikan. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama, saya Dwi Cahyani Putri NIM 80 dan rekan saya Indah Rahmadani NIM 109. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang model-model supervisi pendidikan. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian supervisi pendidikan atau supervisi pendidikan pada anak usia dini. Dan yang kedua, tujuan dari supervisi pendidikan. Yang ketiga, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Dan yang terakhir adalah model-model supervisi pendidikan. Baik, yang pertama, pengertian supervisi pendidikan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Supervisi pendidikan merupakan seluruh dorongan dari para pemimpin sekolah atau kepala sekolah yang menuju kepada perkembangan kepemimpinan guru dan anggota sekolah lainnya atau guru di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang berupa bantuan, pembinaan, serta kemungkinan bagi perkembangan keahlian dalam pendidikan dan pengajaran. Pemilihan media pembelajaran serta metode mengajar yang lebih baik dan efektif, model penilaian yang logis terhadap bagian seluruh proses pengajaran, dan sebagainya. Supervisi merupakan pengamatan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengamatan terhadap guru dalam mengajar, pengamatan terhadap situasi kondisi yang menyebabkannya. Aktivitas dilakukan dengan mengenali kekurangan dan pembelajaran untuk diperbaiki. Apa yang menjadi penyebabnya dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakannya tugasnya dengan baik. Supervisi menurut Sahertian telah berkembang dari yang bersifat tradisional menjadi supervisi yang bersifat ilmiah. Di antaranya, yang pertama, bersifat sistematis, adalah dilaksanakan secara teratur, berencana, dan secara berkesinambungan. Yang kedua, objek, adalah data yang didapat berdasarkan observasi langsung ke tempat penelitian, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Yang ketiga, menggunakan alat penulis yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik yang untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran di kelas. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisi dapat diartikan adalah cara yang dilakukan kepala sekolah dalam pembinaan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sedangkan supervisi pada pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pemberian bantuan dan pembinaan kepada guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan supervisi pendidikan. Tujuan dari supervisi pendidikan ialah pembaharuan serta perkembangan proses belajar mengajar secara keseluruhan, yang berarti bahwa tujuan supervisi pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki kualitas mengajar guru di sekolah, melainkan juga membimbing kemajuan profesi guru, termasuk pengadaan fasilitas yang membantu kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan para pendidik, pemberian arahan dan bimbingan dalam hal pelaksanaan kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, media pembelajaran, prosedur dan teknik evaluasi kegiatan. Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya pada dasar-dasar pendidikan, yang cara belajarnya serta perkembangannya dalam mencapai tujuan pendidikan. Tidak hanya berfokus pada seorang atau sekelompok orang, akan tetapi semua orang seperti pendidik, para pegawai dan anggota sekolah lainnya adalah teman bekerja sama yang bertujuan mengembangkan dan memungkinkan terciptanya kegiatan belajar yang baik. Secara umum, tujuan supervisi pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan supervisi pendidikan. Yang kedua, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar peserta didik. Yang ketiga, membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern. Yang keempat, membantu guru dalam menilai perkembangan peserta didik serta hasil pekerjaan guru. Yang kelima, membantu guru dalam menggunakan metode atau sumber-sumber pengalaman belajar. Yang keenam, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketujuh, membantu guru dalam membimbing reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka. Yang kedelapan, membantu guru dalam di sekolah sehingga dapat merasa gembira dengan tugas yang diperoleh. Yang kesembilan, membantu guru agar lebih mudah melaksanakan penyesuaian terhadap
masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber yang berasal dari masyarakat. Serta yang 10, membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indah Rahmadani, NIM 109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani, NIM 1902-1020-5109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan langkah-langkah pelaksanaan supervisi PAUD. Yang pertama, prinsip-prinsip supervisi PAUD. Jadi, sebagai supervisor, kepala sekolah ketika menjalankan tugasnya, ia harus memperhatikan langkah-langkah dan prinsip-prinsip agar kegiatan supervisi itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, prinsip-prinsipnya itu antara lain, yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan supervisi harus berdasarkan data yang faktual yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran. Jadi, pelaksanaan kegiatan supervisi ini harus berdasarkan data yang ada atau data yang nyata yang diperoleh oleh kepala sekolah dengan melakukan observasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, dibutuhkan alat perekam data seperti observasi, angket, wawancara, dan sebagainya ketika mengumpulkan data yang diperlukan. Jadi, untuk memperoleh data yang diperlukan, kita harus membutuhkan alat perekam seperti kegiatan observasi, kemudian angket, wawancara dengan kepala sekolah dan juga guru, serta dan lain sebagainya untuk mengumpulkan data-data yang kita perlukan. Kemudian yang ketiga, kegiatan supervisi harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Jadi kegiatan supervisi itu harus dilakukan secara berurutan dan juga terencana. Kemudian yang kedua ada prinsip demokratif. Jadi pada prinsip ini, supervisor harus memberikan perbaikan-perbaikan kepada guru yang harus berdasarkan pada hubungan-hubungan kemanusiaan yang hangat, sehingga para guru itu tidak merasa terbebani ketika melaksanakan tugasnya. Kemudian yang ketiga ada prinsip kerjasama. Nah, dalam menjalankan pelaksanaan supervisi ini, prinsip kerjasama sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Jadi dengan adanya kerjasama antar guru, itu akan membuat guru merasa tidak terbebani dengan materi pembelajaran yang akan dikembangkannya. Sebab adanya motivasi dan juga dorongan dari anggota-anggota sekolah lainnya seperti guru-guru lainnya atau mungkin dari kepala sekolah itu sendiri. Kemudian prinsip yang keempat ada prinsip konstruktif dan kreatif. Jadi ketika pelaksanaan supervisi dilaksanakan dengan suasana yang menyenangkan dan tidak menakutkan, maka setiap guru akan termotivasi dengan untuk mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Jadi kegiatan supervisi itu tidak boleh menakutkan bagi guru dan harus menyenangkan sehingga guru akan mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Baik, yang selanjutnya yaitu model-model supervisi pendidikan. Jadi terdapat beberapa model supervisi pendidikan yang telah dikemukakan oleh para ahli pendidikan. Jadi dalam menggolongkan model supervisi pendidikan ini, para ahli memiliki pendapat dan pemahaman yang berbeda mengenai model supervisi pendidikan. Meskipun demikian, para ahli juga mengemukakan kesamaan yang dapat ditarik persamaannya dari berbagai kategori tersebut. Nah, menurut Pitt A. Saherten, model supervisi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, model supervisi konvensional. Nah, model ini berkaitan dengan keadaan masyarakat ketika itu yang semena-mena dan juga klasik, yang mana pemimpin cenderung mencari-cari kesalahan dan menemukan kesalahan.
Jadi dengan demikian berpengaruh terhadap model supervisi yang mengandalkan wawasan untuk mencari kesalahan dan menemukan kesalahan, bahkan bersifat menyelidiki. Kemudian yang kedua, model supervisi ilmiah. Nah, model ini memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan secara berencana dan kelanjutan, sistematis, dan menggunakan teknik tertentu. Yang kedua, menggunakan instrumen pengumpulan data dan memiliki data objektif dari keadaan yang nyata. Jadi dengan kata lain, model supervisi ilmiah ini mengarah kepada metode ilmiah dalam melakukan supervisi. Nah, hasil supervisi ilmiah tersebut diberikan kepada para pendidik sebagai umpan balik dan pedoman perbaikan mengajar pada semester berikutnya. Kemudian yang ketiga, model supervisi klinis. Nah, supervisi klinis adalah suatu proses pembinaan dalam pendidikan yang memiliki tujuan mengatur mengembangkan profesionalitas pendidik dalam pengenalan mengajar melalui observasi dan pengumpulan data secara objektif, teliti, sebagai dasar untuk usaha mengubah perilaku mengajar pendidik. Kemudian yang keempat ada model statistik. Nah, mengajar selain sebagai pengetahuan dan keahlian, juga menyangkut tentang seni yang begitu juga dengan supervisi yang merupakan pengetahuan, keterampilan, dan juga seni. Supervisor yang mengembangkan model artistik akan menampakkan dirinya dalam relasi dengan para guru yang dibimbingnya sedemikian baik sehingga para guru merasa diterima. Jadi adanya perasaan aman dan dorongan positif untuk berusaha maju, sikap seperti mau belajar, mendengarkan perasaan orang lain, mengerti orang lain dengan masalah yang dikemukakannya, menerima orang lain dengan apa adanya, sehingga orang itu menjadi dirinya sendiri, dan itulah supervisi artistik. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.